Kali ini, Mamang mau bercerita tentang sebuah film yang cukup unik yang mengisahkan tentang seorang dokter psikiater yang melakukan praktik pengusiran roh jahat. Namun pada awalnya, si dokter melakukan ritual pengusiran roh jahatnya dengan cara aksi tipu-tipu menggunakan trik sulap yang canggih. Namun, suatu hari, si dokter tiba-tiba bertemu roh jahat beneran. Di saat yang sama, sang dokter tiba-tiba saja memiliki kekuatan supranatural yang super kuat. Nah, mana cerita lengkapnya? Daripada penasarin, yuk kita tinjau aja jalan ceritanya di tinjau alur cerita film. Film dimulai dengan mimpi buruk yang selalu hinggap di dalam benak dan alam bawah sadar Dr. Cheon, yang dimana mimpi itu berisi bayangan masa kecilnya ketika sang kakek tewas di tangan seorang dukun sakti yang jahat. Nah, sebenarnya Dr. Cheon ini adalah seorang dokter psikiater, namun ia lebih memilih untuk tidak bekerja di klinik Taofang karena ia lebih tertarik menjadi seorang pengusir roh jahat sekaligus konten kreator YouTube dukun abal-abal yang salah satu motivasinya adalah ingin digeruduk pembuktian sama pesulap merah. Bercanda, alasan sebenarnya Dr. Cheon yang lebih memilih menjadi pengusir roh jahat adalah untuk menguak misteri kematian kakeknya yang konon dihabisi oleh seorang penyihir jahat yang ingin naik tingkat keilmuan. Jadi, ibarat pepatah mah, sambil menyelam minum kopi, Dr. Cheon menghasilkan uang sekaligus mencari jejak kematian sang kakek karena profesi ini memungkinkannya untuk berhadapan dengan si penyihir itu suatu saat nanti. Seperti saat ini, di mana Dr. Cheon menerima keluhan dari sepasang suami istri yang mengalami kejadian janggal dan aneh, sehingga mereka memanggil Dr. Cheon untuk memeriksa apakah benar ada gangguan roh jahat di rumah ini. Dan tanpa basa-basi, Dr. Cheon pun menggunakan sebuah lonceng keramat peninggalan kakeknya untuk mendeteksi keberadaan roh jahat itu. 날 흔들어 그 울지도 않는 걸. Namun ternyata tidak ada respon apapun dari lonceng itu. Karena menurut mitosnya, lonceng itu akan berbunyi jika ada roh jahat di sekitarnya. Dan itu membuat Dr. Cheon sedikit kecewa karena langkahnya untuk mengungkap misteri kematian kakeknya ternyata masih sangat jauh dari titik terang. Setelah terpastikan dengan yakin dan hakiki bahwa memang tidak ada roh jahat sama sekali di rumah ini, Cheon pun memutuskan untuk menghilangkan saja sugesti buruk yang tertanam pada keluarga ini. Cheon memanfaatkan sebuah patung hiasan di halaman rumah ini sebagai bahan untuk mengobati pikiran mereka yang telah terkontaminasi oleh hal mistis, yang dimana Dr. Cheon menanamkan sugesti pada pasangan ini dengan mengatakan bahwa batu inilah sumber gangguan aneh yang menimpa mereka. Lalu Dr. Cheon memberikan kedipan mesra kepada murid Kang agar ia segera menyelipkan peledak dan beberapa trik sulap lain pada patung itu. Sebelum memulai aksi angling dharmanya, Dr. Cheon kembali memasukkan sugesti kepada seluruh anggota keluarga ini. 지금 이 망주석이 수익은 줄고 주말마다 골프 금방 깨고 사장님은 능력은 좋은데 싸가지도 없는데 성적도 떨어져. 그래 안 그래? 그냥 벌어지는 일이야. 그럼 어찌 할까요? Setelah berhasil mensugesti mereka, Dr. Cheon pun mulai memperagakan aksi dukun YouTube abal-abalnya dengan melakukan jampe-jampe harupat dan gerakan-gerakan modus yang estetik. Lalu, murid Kang juga mulai melakukan perannya. Dengan remote sakti di tangannya, dia memunculkan efek-efek sakti, dimulai dari mangkuk bergetar yang tiba-tiba mengeluarkan cairan darah merah. Lalu, murid Kang memunculkan kesaktian lain, yaitu hempasan baliho dari atas genteng yang dikuatkan dengan hembusan angin agar terlihat lebih meyakinkan. Saat semua terlihat sesuai rencana, hal di luar rencana pun tiba-tiba terjadi, di mana mobil canggih pembuat efek kesaktian mereka tiba-tiba diderek oleh petugas keamanan sehingga remote di tangan murid Kang tidak berfungsi karena koneksi wifi ke mobilnya terputus. Untungnya mereka mempunyai rencana cadangan di mana murid Kang sudah menempelkan peledak di patung itu. Sialnya bukan meledak di tempat, tapi patung itu malah terbang ke dalam rumah dan nyaris menghantam mereka. Walaupun nyaris saja mendekati kegagalan, dengan jurus ngeles no jutsu, Dr. Cheon berhasil meyakinkan keluarga itu bahwa ini adalah ulah si roh jahat. Jadi, Dr. Cheon akan membawa patung ini dan beberapa benda yang dia sebut memiliki unsur roh jahat di rumah itu. Ya, meski dengan cara menipu seperti itu, tapi Dr. Cheon berhasil menghilangkan sugesti buruk dari diri mereka dan membuat pikiran mereka lebih positif sehingga tidak merasa was-was dan tidak berimajinasi hal-hal yang berbau mistis lagi. 죽이세요.
Tapi ya Wak, jadi dukun abal-abal gini untungnya gede banget. Udah mah dapet amplop tebal terus bisa modus lagi nyari barang-barang mahal buat dijual lagi. Cukup pakai modus barangnya mengandung aura jahat. Dah kelar lah bisa dibawa dan dijual seperti yang dilakukan Dr. Cheon. Wah, sungguh film yang sangat menginspirasi ya Wak. Kembali lagi ke film, di mana Dr. Cheon yang sedang berbahagia setelah dapat amplop dan barang-barang antik dari rumah orang kaya tadi, segera pulang dan menjual sebuah kodok emas hasil tipu muslihatnya kepada seorang abah-abah yang ternyata adalah kakek angkatnya. Aduh, kakek-kakek kok diangkat. Namun, di tengah suasana menyenangkan itu, tiba-tiba si kakek angkat menceramahi dan mengingatkan Dr. Cheon bahwa yang dilakukannya adalah penipuan. Tapi Dr. Cheon bersikukuh bahwa yang dilakukannya adalah pengobatan psikologis. Lalu, Dr. Cheon pun memasuki ruangannya dan di sini terlihat Dr. Cheon menyimpan sebilah pedang yang patah dan sebuah lonceng pusaka peninggalan kakeknya. Lalu, dia mencoret sebuah kertas yang terlihat seperti sebuah peta. Dan ya memang peta itu adalah peta kota ini yang dimana Dr. Cheon ternyata telah menandai titik-titik yang mungkin adalah keberadaan dukun jahat yang sedang diburunya. Nah, ternyata Dr. Cheon masih menyamarkan tujuannya itu dari sang kakek dan murid Kang, sehingga mereka mengira Dr. Cheon menjadi dukun abal-abal hanya sekedar soal uang saja. Nah, cerita berlanjut pada murid Kang yang sedang ditugaskan mengedit video aksi pengusiran roh jahat di rumah orang kaya yang tadi. Tiba-tiba dikagetkan oleh kemunculan seonggok wanita yang ujuk-ujuk saja masuk tanpa permisi. Dan ternyata sang wanita datang ke kantor Dr. Cheon untuk menggunakan jasa Dr. Cheon. Namun, Dr. Cheon malah menunjukkan sisi mata duitannya hingga menolak permintaan si wanita karena mengira dia akan menggunakannya BPJS. Namun ternyata tiba-tiba si wanita memberudulkan sekantong uang di hadapan Dr. Cheon. 어머니한테 물려받은 걸 부적처럼 지내고 한 박스. Yang tentu saja membuat Dr. Cheon langsung bergairah dan seketika menerima tugas pengusiran roh jahat darinya. Terlebih, lokasi tujuannya yang berada di daerah tempat kakek Dr. Cheon tewas dulu kala, sehingga Dr. Cheon pun sangat bergairah sekaligus berharap itu adalah ulah si dukun, sehingga Dr. Cheon bisa segera bertemu dengan pembunuh kakeknya itu. Namun, ketika mereka mulai memasuki daerah tempat tinggal si wanita, Dr. Cheon mulai merasakan beberapa kejanggalan yang membuatnya mulai waspada dan lebih berhati-hati ya. Dan ketika mulai memasuki desa, suasananya semakin aneh karena banyak masyarakat yang terlihat sedang berkemas, yang ternyata mereka memang sedang bersiap untuk pindah karena desa ini ternyata sedang dilanda sebuah wabah aneh yang misterius. Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman sang wanita yang dimana di sana mereka disapa oleh Pak RT yang menanyakan maksud kedatangannya mereka, yang membuat si wanita terpaksa berbohong dengan mengatakan jika Dr. Cheon dan Kang adalah orang yang akan membantunya pindah hati. Sebenarnya sang wanita ini tidak berniat pindah, atau tepatnya dia tidak bisa pindah karena dia tidak mau meninggalkan adiknya yang menurutnya kerasukan sosok roh jahat. Dan itulah alasan sang wanita rela menyewa jasa Dr. Cheon dengan uang ngepokan 1 tas penuh. Dan ternyata sang adik yang katanya kesurupan itu ia kunci di dalam sebuah ruangan. Namun ketika ruangan itu dibuka, sang bocil nampak biasa saja dan tidak terlihat seperti seorang yang sedang kerasukan roh jahat sedikit pun. Ternyata itu adalah tipu muslihat si dukun jahat yang merasuki tubuhnya, yang dimana ketika Dr. Cheon memulai ritual, hal aneh pun terjadi, dimana lonceng keramat yang sebelumnya tidak pernah berbunyi kini malah berbunyi dengan keras, yang menandakan bahwa memang ada roh jahat yang merasuki bocil itu. Dengan tanpa basa-basi dan tanpa permisi, sosok roh jahat di dalam tubuh bocil itu langsung mengeluarkan ajian jaran goyang yang membuat barang-barang di ruangan itu pun bergoyang-goyang. Namun, yang lebih mengagetkan adalah si wanita yang menyewa jasa Dr. Cheon ternyata adalah seorang IndiHome, di mana ia bisa melihat roh tanpa harus pakai kamera infrared seperti di acara uji nyali maupun uka-uka. Wanita ini ternyata memiliki bola mata yang sangat spesial hingga membuatnya bisa menghindari si roh jahat yang hendak merasukinya. Dan setelah menghindar, dia memberitahu Dr. Cheon bahwa si roh jahat saat ini berada tepat di hadapannya. Dan tanpa basa-basi, Dr. Cheon pun langsung menebas ke arah si hantu dengan pedang sakti peninggalan kakeknya. 박사님,
그년이 나를 봤어. 그년이 나를 쳐다봤다. Dan ternyata roh itu bukanlah roh yang nyasar ataupun hantu yang iseng-isengan doang, tapi itu adalah sebuah santet yang dikirim oleh seorang dukun yang entah apa alasannya. Saya akan pura-pura tidak tahu supaya kalian nonton video ini sampai akhir. Dan film pun berlanjut, mana Dr. Cheon yang sudah berhasil menghancurkan kiriman santet kepada bocil tadi beranjak pulang. Namun ketika berada di jalan keluar desa, Dr. Cheon menyadari ada yang mengawasinya dan instingnya mengatakan bahwa semua ini belumlah berakhir. Sin beralih kembali ke rumah wanita penyewa jasa Dr. Cheon tadi, yang dimana sang adik yang sudah terbebas dari guna-guna dukun jahanam nampak riang penuh senyuman sambil menyantap abu bersama kakaknya itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya bahaya masihlah mengintai mereka, di mana sang dukun santet ternyata masih mengincar mereka. Sang dukun menginginkan mata spesial wanita yang bernama Kyung itu karena ternyata mata Kyung bisa digunakan untuk melakukan sebuah ilmu hitam tingkat tinggi. Karena ternyata saat ini sang dukun sedang terkena sebuah ilmu segel dari seorang dukun lainnya, sehingga dia terkurung di desa ini. Dan itulah sebab dia mengincar Kyung karena matanya bisa digunakan untuk membuka segel goib yang melekat pada sang dukun. Di sisi lain, Dr. Cheon ternyata tidak kembali ke kota setelah menyelesaikan pengusiran roh jahat kemarin. Menurut penuturan Kang, Dr. Cheon memintanya kembali dan menemui kakek untuk menyampaikan jika lonceng keramat peninggalan almarhum kakeknya berbunyi dalam ritual pengusiran setan yang mereka lakukan kemarin. Kamar tersebut membuat si kakek kaget dan langsung menyadari bahwa Dr. Cheon sedang memasuki situasi berbahaya. Lalu ia memastikannya dengan langsung menelpon Dr. Cheon. Ternyata Dr. Cheon telah menyadari dukun jahat yang mengirim santet pada adik Kyung adalah orang berbahaya dan kemungkinan adalah dukun jahat yang selama ini dicarinya. Mendengar itu, si kakek pun langsung bergegas menyusul Dr. Cheon dengan membawa sebuah drum dan alat-alat perdukunan lainnya. Tengah-tengah perjalanan, si kakek bercerita mengenai asal-usul Dr. Cheon yang ternyata adalah keturunan dari seorang kepala dukun terkenal dengan ilmu paling mutakhir di Korea. Dan seharusnya Dr. Cheon lah yang menjadi penerus sebagai kepala dukun sekaligus kuncen desa itu. Namun Dr. Cheon malah menyamarkan diri dengan menukar jimat hasil buatannya dengan saudaranya dan membuat saudaranya lah yang dijadikan penerus sang kakek, karena kualitas jimat yang dibuatlah yang menentukan penerus kepala dukunnya selanjutnya. Akan tetap kebaikan yang dilakukan Dr. Cheon malah menjadi penyesalan yang terus menghantuinya hingga saat ini, karena dia merasa apa yang dia lakukan itu malah menempatkan saudaranya ke dalam situasi yang berbahaya, di mana saudaranya diculik menggunakan ilmu sihir oleh seorang dukun untuk memancing kedatangan kakeknya. Karena sang dukun ingin membinasakan sang kepala dukun sebagai syarat meningkatkan ilmu sihirnya. Sang dukun pun berhasil karena sang kakek langsung melaksanakan ritual untuk menghancurkan sihir si dukun jahat agar segera dapat menemukan keberadaan cucunya. Namun upayanya belum berhasil karena sang dukun jahat ternyata memiliki sihir yang sangat kuat sehingga dia tidak mampu menghancurkan sihir si dukun jahat, dan pada akhirnya dirinya diserang balik oleh dukun itu. Setelah kejadian itu, sang kakek dan saudaranya ditemukan telah tewas di sebuah bukit, dan sejak saat itu Dr. Cheon merasa harus menemukan dukun itu dan membalas dendam. Beralih ke tempat lain, yang dimana si dukun jahat dibantu oleh antek-anteknya melakukan sihir perasukan tubuh kepada salah seorang warga. Sang dukun ternyata merasuki tubuh seorang pria berbadan besar dan langsung mendatangi rumah Kyung untuk mengambil mata rinengan milik Kyung dengan langsung mencongkelnya tanpa bius. Tapi untungnya Dr. Cheon datang dan menebasnya sebelum mata Kyung berhasil dapatkan oleh si dukun. Cukup segitu saja dari Mamang hari ini ya. Jangan lupa like dan subscribe di sini Santet.